MiG-15 adalah salah satu jet tempur pertama yang berhasil menggunakan sayap menyapu untuk mencapai kecepatan transonik. Joseph Stalin, yang sangat marah karena Amerika Serikat lebih maju daripada Uni Soviet secara teknologi, lalu mendorong perkembangan militer Uni Soviet agar di depan Amerika Serikat. Dengan mempelajari Messerschmitt 262 Jerman yang ditangkap, atau Me-262 jet pertama yang berhasil memasuki pertempuran, kemudian Uni Soviet berhasil menggunakan jet swept wing ke layanan sebelum Amerika Serikat. Pertama kali diterbangkan pada tahun 1947, MiG-15 dibangun untuk mencegat pembom musuh yang terbang tinggi jika terjadi konflik antara negara adidaya. Pesawat pertama memiliki mesin kurang bertenaga sampai pemerintah Inggris memasok untuk Uni Soviet dengan 25 mesin turbojet Rolls-Royce. Diperkenalkan ke pertempuran selama Perang Korea, MiG-15 terbukti lebih unggul dari pesawat sekutu di langit Korea termasuk F-9, F-Panther dan F-80 Shooting Star. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat bergegas untuk memerangi M8G15 dengan menciptakan F-86 Sabre. Sabre yang kekar, bersama dengan pilot yang jauh lebih terlatih, terbukti lebih dari tandingan MiG-15. Sementara MiG-15 memiliki senjata yang lebih kuat dan lebih cepat serta lebih gesit, Sabre lebih stabil dan memiliki tingkat pendakian yang superior. Selain itu, pilot Sabre lebih terlatih daripada pilot China dan Korea Utara. Uni Soviet takut Perang Dunia III akan pecah jika pilot mereka lebih terlibat. MiG-15 tidak kenal ampun bagi pilot yang tidak berpengalaman karena cenderung macet dan sulit dikendalikan pada kecepatan lebih dari Mach 1, namun masalah yang ada, dapat diatasi oleh pilot yang sudah terampil. Selama Perang Korea, MiG-15 diterbangkan oleh pilot Korea Utara, China, dan Uni Soviet. Ini ditandai dengan bobotnya yang ringan, kemampuan manuver yang ekstrim, dan kecepatan pendakian yang cepat. MiG-15 lebih dari 12.000 diproduksi oleh negara-negara blok komunis dan hingga 6.000 tambahan di bawah lisensi oleh negara lain. Varian MiG-15 diterbangkan oleh lebih dari 44 negara berbeda dengan banyak yang masih digunakan sampai saat ini. MiG-15 awalnya dimaksudkan untuk mencegat pembom Amerika seperti B-29. Itu dievaluasi dalam uji coba pertempuran udara ke udara tiruan dengan B-29AS yang ditangkap, serta salinan B-29 Uni Soviet yang lebih baru, yaitu Tupolev Tu-4. Untuk memastikan penghancuran pembom besar seperti itu, MiG-15 membawa dua autokanons 23 mm dengan 80 peluru per senjata dan satu 37 mm dengan 40 peluru. Senjata-senjata ini memberikan pukulan yang luar biasa dalam peran interseptor, tetapi laju tembakannya yang terbatas dan kecepatan yang relatif rendah membuatnya lebih sulit untuk mencetak serangan terhadap jet tempur musuh yang kecil dan dapat bermanuver dalam pertempuran udara ke udara. MiG-15 bisa dibilang memiliki kekuatan yang cukup untuk terbang dengan kecepatan supersonik, tetapi kurangnya ekor, sangat mengurangi kemampuan pilot untuk mengendalikan pesawat saat mendekati Mach 1. Akibatnya, pilot mengerti bahwa mereka tidak boleh melebihi Mach 0,92, di mana permukaan penerbangan menjadi tidak efektif. Selain itu, MiG-15 cenderung berputar setelah terhenti, dan seringkali pilot tidak dapat pulih.
Varian yang ditingkatkan, MiG-15 kedua, mulai beroperasi pada awal 1950 dengan mesin Klimov VK1, versi perbaikan dari RD-45, ditambah perbaikan kecil dan peningkatan. Perbedaan yang terlihat adalah lampu depan di pemisah asupan udara, dan rem kecepatan persegi panjang yang lebih besar. Meriam NS-23KM digantikan oleh NR-23 dengan firing pendek dan port ejeksi cangkang yang melepuh. Panel ledakan meriam 2 bagian diganti dengan 1 panel bagian. MiG-15 bis yang dipamerkan adalah buatan Uni Soviet dan rusak dalam pertempuran selama Perang Korea. Itu diperbaiki di China dan ditunjuk kembali sebagai J1 yang diperoleh dari Museum Penerbangan Cina dekat Beijing pada tahun 1988 dan disimpan di Bandara Chino hingga 1992. Berikut daftar 42 negara yang pernah menggunakan MiG-15 sampai saat ini. Afghanistan, Albania, Aljazair, Angola, Bulgaria, Burkina Faso, Kamboja, Tiongkok, Republik Kongo, Kuba, Cekoslovakia, Jerman Timur, Mesir, Finlandia, Guinea, Guinea-Bissau, Hongaria, Indonesia, Irak, Libya, Madagaskar, Mali, Mongolia, Maroko, Mozambik, Nigeria, Korea Utara, Vietnam, Pakistan, Polandia, Rumania, Somalia, Uni Soviet, Sri Lanka, Sudan, Suriah, Tanzania, Uganda, Vietnam, Yaman, dan juga Amerika Serikat.